salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, seringkali ya kita mendengar PHBS. Nah, apa sih sebenarnya PHBS? Kalau sebelumnya kita sudah membahas PHBS di sekolah, kali ini kita akan membahas PHBS rumah tangga karena keluargaku sehat, kesejahteraan meningkat. Langsung aja saya sudah bersama duo Rafika ya ini ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Sari. Sehat. Ini membedakannya gimana ini panggilnya? Raf-Raf apa Fik-Fik? Nah, kalau saya Siti. Oh, panggilnya Mbak Siti, yang satunya Rafika. Dua-duanya Mbak. Ya, dapatnya Rafika semua ini. Oh gitu ya. Kompak banget ya ini ya, duo Rafika sama-sama di Promkes juga ya. Oke, nah ngomongin soal PHBS rumah tangga dari Kak Rafika dulu deh. Apa sih sebenarnya PHBS rumah tangga ini? PHBS itu sebenarnya kan macam-macam ya Mbak Sari. Ada PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, PHBS institusi kesehatan, PHBS tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum, ya, PHBS pondok pesantren. Nah, untuk kali ini kita fokusnya ke PHBS rumah tangga. Nah, PHBS rumah tangga itu upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar mau untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar kesehatannya itu meningkat. Jadi fokusnya itu seperti kegiatan preventif, mencegah penyakit dari keluarga kita sendiri sebelum keluarga kita itu menjadi sakit kayak gitu ya. Oke, jadi memang pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, ini Kak Siti. Kalau tadi disampaikan Kak Rafika ya bahwa PHBS itu memang banyak sekali kategorinya ya. Salah satunya adalah PHBS rumah tangga. Di PHBS rumah tangga sendiri ada berapa indikator yang ada di dalamnya nih? Oh ya, baik. Kalau untuk PHBS khususnya di tatanan rumah tangga sendiri itu ada 10 indikator, meliputi yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian ada pemberian ASI eksklusif, kemudian melakukan penimbangan rutin, kemudian ada cuci tangan pakai sabun, diet makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik, ada ya kepemilikan air bersih, kemudian kepemilikan jamban sehat, kemudian ada ya pemberantasan sarang nyamuk, dan yang terakhir perilaku tidak merokok. Oke, jadi ada 10 indikator ya di dalam rumah tangga ini. Dikatakan kalau rumah tangga itu sehat jika memenuhi 10 indikator ini gitu ya. Dan semuanya harus sehat ya ini. Iya, betul sekali Mbak Sari. Nah ini ya. Indikator ke-10 ini ya yang paling menarik ya buat kita ya. Tidak boleh merokok di dalam maupun di luar rumah. Oke, nah nanti kita akan bahas satu persatu per indikatornya. Tapi sebelum itu, sebenarnya sasaran PHBS rumah tangga ini siapa sih? Kalau sasaran PHBS itu sebenarnya semua anggota rumah tangga. Jadi misalnya di rumah itu ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, atau mungkin saudara, atau mungkin ada pembantu. Nah, itu tetap menjadi sasaran dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tidak hanya fokus pada hanya kepala keluarga saja, enggak, tapi semua anggota keluarga, karena ini merupakan tindakan preventif pencegahan. Jadi tidak hanya untuk kepala keluarga saja atau mungkin ibu saja, tapi untuk semua anggota rumah tangga gitu ya. Oke, jadi memang ini seluruh anggota keluarga ini pasti akan dinilai gitu ya Kak Rafika ya, bahwa meskipun ini rumah tangga nggak cuma kakaknya aja ini ya, tapi seluruh anggota rumah tangga yang ada di rumah gitu. Oke. Dan manfaatnya sendiri nih untuk PHBS ini apa sih sebenarnya selain untuk pencegahan penyakit deh gitu? Apa nih? Ini dari Kak Siti atau Kak Rafika nih? Kak Rafika dulu. Oke, Kak Rafika. Silakan Kak Rafika. Kalau manfaat dari PHBS kan tadi memang tujuan utamanya adalah mencegah ya. Nah, kalau kita tidak sakit, kan kita bisa beraktivitas. Nah, kalau kita bisa beraktivitas, terus bisa melakukan banyak aktivitas, kan produktivitas meningkat, kesejahteraan keluarga juga meningkat. Kalau kita sakit, kita terbaring, misalnya sakit terus perlu bed rest, kan kita perlu beberapa hari untuk recovery, untuk pemulihan. Nah, itu kan berarti perilaku hidup bersih dan sehat kita kurang sehingga kita menjadi sakit. Itu tadi yang manfaatnya memang untuk pencegahan penyakit supaya anggota keluarga
yang ada di dalam rumah itu sehat semua gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa anggota keluarga ini adalah dinilai. Nah, ini penilaian ini meliputi 10 indikator tadi ya. Nah, ini dilakukan kapan nih biasanya nih? Apakah setiap bulan harus dilakukan oleh petugas puskesmas atau berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali nih ya? Kalau penilaian PHBS, kalau dari petugas puskesmas kan bekerja sama dengan kader RT. Ya, itu penilaiannya setiap 1 tahun sekali. Tapi meskipun tidak dinilai oleh kader RT maupun petugas puskesmas, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus bisa dilaksanakan setiap hari. Harus mandiri. Iya, harus bisa mandiri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Bukan karena gara-gara mau dinilai terus kita harus kelihatan bersih gitu ya. Bersih-bersih. Nah, tapi karena ini kan untuk dampaknya kembali ke kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri. Makanya PHBS harus dilaksanakan setiap hari di rumah tangga kita. Oke, jadi memang nggak cuma untuk penilaian aja ya ini ya. Nah, nanti adalah raportnya itu adalah saat adanya survei PHBS oleh ibu-ibu kader gitu ya. Ini membuktikan bahwa rumah tangga ini memang setiap harinya sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan ya. Nanti akan ada raportnya deh ya di rumah bapak ibu gitu ya. Oke, untuk penjelasan nih 10 indikator ini yang tadi ada 10 indikator yang sudah disampaikan oleh Kak Siti ya. Untuk yang indikator pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, apakah ini wajib atau memang di Kota Madiun masih ada yang tidak di fasilitas kesehatan? Nah, ini silakan Kak Siti. Kalau untuk persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu wajib harus. Itu tidak harus di rumah sakit atau di puskesmas, bisa melalui bidan praktek mandiri maupun di klinik gitu. Oh iya, tambahan juga Mbak Yari, Puskesmas Banjarrejo itu memiliki ruang bersalin. Jadi di Kota Madiun itu puskesmas yang memiliki ruang bersalin itu ada 2, yaitu Puskesmas Banjarrejo dan Puskesmas Tawangrejo. Jadi ruang bersalin di Puskesmas Banjarrejo itu insya Allah bukanya 24 jam. Dari 6 puskesmas ada 2 puskesmas yang punya ruang bersalin. Ya, di Kota Madiun dari 6 puskesmas itu ada 2 puskesmas yang melayani rumah sakit persalinan 24 jam gitu ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu di luar sana yang takut ke rumah sakit bisa ke puskesmas, mungkin lebih nyaman, lebih dekat dengan rumah gitu ya, bisa ke Puskesmas Banjarrejo ataupun ke Puskesmas Tawangrejo. Nah, ini buka setiap hari ya, untuk puskesmas bersalin ini ya. Ya, ruang bersalinnya RB bukanya setiap hari selama 24 jam. Nah, ini sudah ada bidan profesional yang jaga secara shift-shiftan gitu ya. Oke, jadi ini memang sudah difasilitasi oleh pemerintah juga bahwa harus datang ke fasilitas kesehatan ya untuk persalinan ini agar ditolong oleh tenaga kesehatan yang profesional. Nah, untuk yang kedua, indikator kedua ini adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, ini bagaimana nih Kak Rafika? Pemberian ASI eksklusif itu mulai umur 0 sampai 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun. Jadi untuk ASI eksklusif khusus untuk bayi baru lahir itu harus minum ASI eksklusif gitu, karena dampaknya manfaatnya ASI eksklusif untuk bayi itu bisa menimbulkan kekebalan tubuh, meningkatkan tubuh juga, terus mencukupi kebutuhan bayi. Oke, jadi memang ASI eksklusif ini gampang diucapkan tapi memang susah ya untuk dilaksanakan ya penerapannya kalau tidak ada kesadaran dari pribadi masing-masing gitu ya, bahwa pentingnya ASI eksklusif ini untuk kekebalan tubuh putra-putri kita gitu ya. Lebih baik mencegah memang ya daripada mengobati gitu ya. Apalagi support sekarang mahal-mahal gitu ya. Karena belum tentu pencernaan bayi itu tahan dengan misalnya support atau mungkin diberi makanan selain ASI, karena pencernaannya belum benar-benar bisa menerima gitu ya, belum kuat. Jadi memang yang paling baik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif. Oke, jadi ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu muda nih ya, jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif nih untuk putra-putrinya agar putra-putrinya sehat, cerdas, dan kuat gitu ya. Oke, kembali lagi ke indikator nih. Indikator ketiga adalah menimbang bayi dan balita secara berkala. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Secara berkala apakah setiap hari ditimbang? Iya.
Untuk penimbangan secara rutin, khususnya untuk balita usia 0 sampai dengan 59 bulan. Kemudian nanti kalau usia 60 kita katakan lulus ya. Gitu. Ada wisudanya. Iya. Itu diupayakan sebisa mungkin 1 bulan sekali itu mengikuti penimbangan di posyandu terdekat, di mana balita atau orang tuanya ditinggal, balita tersebut ditimbangkan. Di situ nanti ada pencatatan baik berat badan, tinggi badan, lingkar lengan maupun lingkar kepala. Di mana penimbangan ini nanti ke depannya menjadi output untuk Puskesmas bagaimana perkembangan balita maupun bayi tersebut, ada gangguan gizi atau tidak, agar kedepannya bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti itu. Itulah ya pentingnya untuk menimbangkan putra-putri kita di posyandu setiap bulan ya, bahwa selain pencatatan dari pertumbuh kembangnya gitu ya, jadi nanti juga akan diberikan vitamin-vitamin juga gitu ya, ada vitamin A, obat cacing. Nah, kemarin juga ada imunisasi rotavirus gitu. Nah, ini kalau nggak datang ke posyandu ini rugi sekali ya, apalagi ada PMT juga ya kan. Ada PMT juga. Dan PMT-nya ini sekarang nggak cuma kacang hijau aja ya kayaknya, tapi macam-macam ya, enak-enak ya. Iya, enak-enak. Dan rugi kalau nggak datang ke posyandu setiap bulan gitu ya. Terus kalau ke posyandu jangan lupa bawa buku KIA. Jangan sampai ditinggal di rumah, harus dibawa ke posyandu. Jangan lupa ya, buku KMS-nya. Itu untuk sebagai bukti ya, ada catatan-catatan di situ oleh ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu petugas kesehatan yang ada di sana. Oke, indikator yang keempat adalah cuci tangan pakai sabun. Ini juga kita sering ya berkoar-koar nih sosialisasi tentang CTPS sendiri ini nih ya. Gimana nih tanggapannya nih Kak Rafika tentang CTPS nih Kak Rafika? Ya, kalau CTPS ini sebenarnya sudah kegiatan yang lama nih. Pasti tiap hari kita mesti cuci tangan pakai sabun. Terlepas tidak hanya untuk mencegah COVID ya, karena penyakit itu tidak hanya COVID aja. Banyak sekali penyakit yang ditularkan melalui tangan kita yang kotor. Jadi cuci tangan pakai sabun. Jadi tidak hanya cuci tangan pakai air biasa ya, itu tidak bersih. Jadi harus cuci tangan pakai sabun. Itu mencegah berbagai macam penyakit, terutama bisa penyakit diare atau mungkin penyakit lainnya yang berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Itu dia ya pentingnya untuk kita membiasakan diri untuk melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Gak cuma airnya aja yang mengalir tapi nggak pakai sabun, itu juga sama aja gitu ya. Juga membunuh bakteri-bakteri yang ada di tangan-tangan kita. Jadi tetap harus pakai sabun dan juga pakai air yang mengalir. Air mengalirnya harus yang bersih gitu ya. Betul sekali, harus yang bersih, Mbak. Oke, ini air mengalirnya, tapi kalau air mengalirnya kotor sama aja gitu ya. Iya, sama. Ada 6 langkah untuk ada 6 langkah. Terus 6 langkah itu mudah sebenarnya, Mbak. Dipraktekkan atau tidak? Iya dong. Nah, langkah yang pertama yaitu basuh dulu telapak tangan. Ini jadi kasih sabun, jangan lupa sabunnya juga. Sabun ya. Ya, sabun. Yang kedua, menggosok punggung tangan secara bergantian. Ya. Langkah yang ketiga, ini menggosok sela-sela jari karena kuman itu atau kotoran juga ada di sela-sela jari. Langkah keempat, mengaitkan gini jari-jari secara bergantian. Langkah kelima, nah ini ibu jari diputer-puter kayak gini. Kanan kiri, tangan kanan kiri bergantian. Yang terakhir, nah gosokkan kuku di telapak tangan karena kotoran atau bakteri atau mungkin seperti telur cacing itu kadang bisa nempel di kuku. Nah, apalagi kalau kukunya panjang. Nah, itu. Yang terakhir sudah dibilas. Ya? Oh iya. Jadi ada 6 langkah itu tadi ya. Tapi ini nggak perlu dihitungin ya. Yang penting langkah-langkahnya sabun. Kemudian ada 6 langkah tadi yang harus diperhatikan dan juga harus dipraktekkan ya untuk setiap harinya. Agar kita semua tetap sehat dan mencegah penyakit yang berasal dari bakteri-bakteri yang dari tangan ini ya, dan supaya kita juga agak diare ya, kayaknya sering diare nih ya, apalagi musim-musim. Teman saya juga sering sih gitu.
Oke. Selain tadi sudah kita sudah 4 ya, ada CTPS, ada timbang balita setiap bulan, kemudian ASI eksklusif dan juga persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah ini indikator kelima adalah menggunakan air bersih. Nah, apakah di Kota Madiun atau khususnya di wilayah Puskesmas Banjarjo ini masih ada nggak sih yang nggak pakai air bersih nih? Nah, yuk siapa nih? Aduh, siapa nih? Atau saya sendiri mau jawab nih? Oke. Iya. Untuk wilayah khususnya Banjarjo, untuk penggunaan air bersih sudah memenuhi syarat. Sudah 100% ya kayaknya ya, karena Kota Madiun ada PDAM juga ya. Iya, SDBM juga. Seperti itu. 15 SDBM lebih bersih, lebih sehat. Silahkan dilanjutkan Kak Siti. Untuk selain didukung adanya PDAM, itu juga sumur pompa atau kita sebutnya sanyung, dam itu sudah mempunyai. Meskipun beliaunya rumah kosong pun punya, tapi itu nanti mungkin alirannya yang ditutup. Gitu. Baiklah. Jadi memang di Kota Madiun ini khususnya di Puskesmas Banjarjo sendiri juga sudah 100% menggunakan air bersih gitu ya. Mungkin belum semuanya pakai PDAM, tapi juga sudah pakai DAP ataupun pompa yang lainnya juga nih ya. Karena memang air bersih di Kota Madiun ini memang nggak susah ya didapatkan ya, mudah didapatkan nih ya. Oke, kemudian yang indikator ke-6 adalah menggunakan jamban sehat. Nah, silahkan Kak Rafika, ini jamban sehat ya seperti apa sih? Nah, kalau jamban sehat saya rasa semua mungkin ya hampir sebagian besar lah di Kota Madiun pasti menggunakan yang jamban sehat. Jadi jamban sehat ini terutama jamban yang leher angsa atau mungkin untuk ada yang punya jamban duduk juga. Yang penting jambannya itu bersih. Kan ada beberapa jamban itu kadang yang tempat pembuangannya itu tidak tertutup. Nah itu kan kalau pembuangannya tidak tertutup kan itu termasuk jamban tidak sehat. Tidak sehat ya. Ya, terus harus dibersihkan juga kan. Kalau jambannya tidak sehat bisa ada kecoa atau mungkin tikus. Nah itu hewan-hewan vektor yang bisa membawa penyakit. Nah, oke. Jadi jamban sehat itu nggak cuma bentuknya aja ada jambannya, tapi untuk saluran pembuangannya itu juga ada tempat tersendiri gitu ya. Betul sekali Mbak Sari. Di sungai gitu ya. Nah, ini atau di pekarangan itu tidak boleh. Itu nggak boleh ya. Oke. Jadi meskipun di rumah mungkin ada yang punya jamban sehat leher angsa ataupun jamban duduk gitu ya. Tapi kalau pembuangannya itu tidak sehat, ya itu dikatakan tidak sehat gitu ya. Jadi jangan salah menafsirkan. Saya rumah saya sudah pakai leher angsa nih, pasti sehat gitu ya. Belum tentu ya. Yang penting dilihat dengan pembuangan sampai pembuangannya gitu kan. Oke, nah ini karena penggunaan sanitasi yang baik ini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita juga ya. Oke, indikator yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, silahkan ini Kak Siti atau Kak Rafika nih untuk pemberantasan jentik nyamuk. Sudah sampai kami sosokan ya saya pemberantasan jentik nyamuk. Oke, silahkan. Untuk pemberantasan sarang nyamuk itu sendiri, untuk wilayah kami itu sebagian kecil yang masih ditemukan adanya jentik ya. Karena yang kita survei itu kan tidak hanya bak penampungan air untuk mandi kan, sebagian kecil yang masih pakai bak permanen ya, karena sebagian besar sudah pakai shower atau bak yang sekali pakai habis langsung bisa dikeringkan itu. Kemudian untuk kita punya program, saya rasa ini programnya udah merakyat ya, namanya Jumantik. Oke, Jumantik ya, satu rumah satu Jumantik. Iya, seperti itu. Dimana Jumantik itu kan setiap anggota keluarga punya satu Jumantik, tetapi setiap bulannya nanti ada ibu kader sendiri yang melakukan kegiatan Jumantik itu sendiri. Oke, ini berarti PSN ini ya, pemberantasan sarang nyamuk ini setiap rumah itu punya satu Jumantik ya, juru pemantau jentik di masing-masing rumah. Dan kemudian nanti setiap bulannya ini akan dipantau oleh ibu kader Jumantik gitu ya. Jadi memang di Kota Madiun ini ada inovasi, yaitu satu rumah satu Jumantik, di mana Jumantik ini adalah berasal dari salah satu anggota rumah tersebut gitu ya. Jadi untuk pemantauan secara berkala setiap harinya, bahwa
memastikan rumah-rumah kita itu bebas dari sarang nyamuk, karena jentik nyamuk ini tidak dari bak penampungan yang biasa kita mandi aja gitu ya, tapi juga dilihat dari mungkin di pot rumah gitu, ada di vas bunga itu ada yang kolam ikan, kemudian juga tempat minum burung itu juga kadang tempat penampungan air yang dispenser. Nah itu sering ada jentiknya juga kalau tidak sering dicek juga. Nah, ini yang sering kelewat itu adalah di dispenser mungkin itu ya, atau di tempat minum burung. Nah, ini yang sering kelupaan karena bapak-bapak tuh biasanya cuma dikocor air aja ya, tapi nggak dibersihkan gitu ya. Itu sebagian, tapi ada juga yang bersih-bersih. Tenang Pak, tenang. Tenang Pak. Intinya PSN Mbak Sari. Oke. Ya. Kalau PSN itu ada 3M plus. Nah, 3M plus. Nah, ini apa nih? Posnya atau 3M-nya dulu? 3M-nya yang pertama, M pertama menguras tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali. Jadi mengurasnya itu tidak hanya membuang airnya aja, tapi digosok juga. Karena telur dari nyamuk itu nempel di dinding-dinding, dan mereka itu kalau cuma dibuang, misalnya airnya dibuang aja, itu telurnya juga masih bisa berkembang biak gitu. Nah, M yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air, karena nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah itu suka pada air yang bersih. Mereka suka yang air bersih. Kalau dulu itu suka air yang kotor, sekarang suka air yang bersih gitu ya kayaknya ya. Jadi harus ditutup. Terus yang M yang terakhir yaitu memanfaatkan barang bekas. Kan kalau barang bekas itu kalau tidak dimanfaatkan, terus pas musim hujan kan bisa air masuk, air mengenang, menampung air dari air hujan. Nah, air hujan itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk. Jadi bisa makanya kita harus mendaur ulang barang bekas kalau bisa. Itu misalnya kayak bahan bekas, biar kan ada cekungan, biar enggak jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ya itu mungkin bisa ditambah tanah, mungkin bisa jadikan pot kayak gitu. Kita lebih kreatif gitu ya, lebih inovatif gitu ya. Kemudian ada plusnya nih. Nah, plusnya itu mencegah gigitan nyamuk. Bisa menggunakan itu obat anti nyamuk atau mungkin kelambu atau mungkin tanaman serai atau tanaman yang yang tidak disukai, lavender kayak gitu atau menggunakan ventilasi yang ada itu loh, jaring-jaringnya itu juga salah satu mencegahnya. Jadi yang paling penting dalam pemberantasan sarang nyamuk ini adalah melaksanakan 3M plus secara rutin gitu ya. Tadi sudah disampaikan Kak Rafika ya, mulai dari menguras, nggak cuma menguras aja, nggak cuma buang airnya aja, tapi juga disikat ya, karena kalau nggak disikat itu nanti telur-telurnya nyamuk yang menempel di dinding-dinding tempat penampungan air itu masih bisa berkembang biak ketika kita ngisi air lagi gitu ya. Dan juga menutup tempat penampungan air, kemudian memanfaatkan barang-barang bekas. Plusnya juga jangan menggantung pakaian juga ya. Nah itu pakainya sudah dipakai jangan digantung, soalnya itu juga bisa jadi karena masih baru dipakai, pakai sekali gitu loh. Oke, jadi lebih sayang dirinya daripada bajunya ya kayaknya ya, harusnya ya. Oke. Nah, itu tadi kenapa Kota Madiun juga punya inovasi satu rumah satu jumantik. Nah itu juga untuk mendukung kegiatan PSN yang ada di rumah nih. Oke, kemudian indikator yang ke-8 adalah konsumsi buah dan sayur. Ini juga nih, konsumsi buah dan sayur itu apakah cuma sekali aja sehari atau memang kita 3 kali makan ini harus konsumsi buah dan sayur? Nah ini bagaimana nih? Silahkan Kak Sita atau Kak Rafika nih, atau mau sup atau belum sama saya? Oke. Kalau konsumsi buah dan sayur itu sebaiknya kan tiap hari, karena tubuh kita kan pasti butuh serat untuk pencernaan juga, untuk kandungan vitamin dan mineralnya juga bagus untuk tubuh. Karena kalau serat bisa memperlancar sistem pencernaan, terus untuk kandungan vitaminnya kan kita harus makan beraneka ragam ya. Salah satunya pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral itu dari buah dan sayur gitu. Misalnya vitamin A itu untuk kesehatan mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh,
terus vitamin D untuk tulang, terus ada mineral, kan mineral itu ada zat besi, ada magnesium, terus itu berasal dari buah dan sayur juga ya. Karena kadang masyarakat itu fokusnya penting makannya banyak, padahal porsi makan yang banyak itu kan kita juga harus memperhatikan kandungannya. Isi piringku ya. Isi piringku benar. Jadi karbohidrat, protein, terus lauk pauk dan buah sayur. Jangan lupa. Oke. Jadi kita mengkonsumsi makanan setiap hari itu harus memperhatikan isi piringku dan juga harus beraneka ragam gitu ya. Mungkin yang sering konsumsi seblak boleh ya kan, tapi banyakin sayurnya ya. Nanti sampai rumah terus makan buah yang banyak juga gitu ya, supaya imbang nih ya. Tadi juga jajan di luar, nah ini juga di rumah harus mengkonsumsi makanan yang sehat juga gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu kayaknya susah ya untuk makan buah dan sayur ya. Minum vitamin kayaknya ya. Padahal enak buah dan sayur loh daripada minum vitamin gitu. Padahal ya. Buah itu banyak yang segar-segar loh, enak. Apalagi kalau dimasukkan kulkas, habis itu dingin. Nah, masukkan kulkas ya, biar dingin ya. Biar dingin. Oke, tetap ya harus konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga kita makan setiap hari juga harus memperhatikan isi piringku supaya kandungan vitamin dan mineral dari buah dan sayur ini dapat kita serap nih ya, manfaatnya untuk tubuh kita nih. Oke, yang ke-9 adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini apa kita harus lari terus di tiap hari nih Kak Siti nih? Untuk aktivitas fisik kan memang karena menjadi suatu indikator yang wajib ya, dimana kita dituntut untuk setiap hari minimal 30 menit. Di sini aktivitas fisik yang dimaksud adalah olahraga. Tapi bisa juga aktivitas sehari-hari juga. Oke, bisa. Jadi ada 2 jenis. Oke, jadi nggak harus olahraga setiap hari, tapi juga aktivitas sehari-hari, bisa ngepel, nyapu gitu juga bisa ya. Bisa ngepel, nyapu, terus mencuci atau membersihkan rumah. Yang penting intinya kita terus beraktivitas biar kita itu apa ya, jangan mageran. Nah, jangan mageran ya, nggak boleh mageran, harus banyak aktivitas gitu. Oke, jadi olahraganya pun juga nggak harus yang berat-berat gitu ya, Kak Vika ya. Betul. Jadi bisa mungkin jogging atau jalan santai aja nih setiap hari gitu ya. Nah, ini juga harus aktivitas fisik nih setiap hari. Jadi aktivitas fisik tuh nggak cuma olahraga aja, tapi juga bisa kegiatan rumah tangga sehari-hari itu juga memerlukan fisik yang kuat. Curhat ya. Curhat. Oke. Yang terakhir nih, yang paling kayaknya ini fenomenal banget nih. Iya, dan agak sulit ini. Agak sulit ini. Aduh, bukan saya yang bilang ya, beliaunya yang bilang ya. Oke, tidak merokok nih. Nah, bagaimana nih Kak Fik? Kalau tidak merokok itu memang indikator dari PHBS yang memang kalau di masyarakat itu memang kelihatannya memang sulit untuk dilakukan karena banyak masyarakat yang memang merokok. Lah, perokok itu ada 2 jenis, ada perokok aktif sama perokok pasif. Kalau perokok aktif itu orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin. Jadi misalnya seseorang itu mengkonsumsi rokok minimal 1 batang, itu termasuk perokok aktif. Nah, yang perokok pasif itu dia bukan perokok tapi terdampak dari asap rokoknya. Nah, itu termasuk perokok pasif, dan dua-duanya juga akan memiliki apa ya, resiko jika terus-terusan konsumsi rokoknya gitu. Oke, jadi ini memang butuh kesadaran secara pribadi gitu ya kayaknya ya. Meskipun kita sudah keluar bahaya rokok ada, ya tapi kalau orangnya belum sadar nih ya, kayaknya juga susah. Jadi memang itu adalah perilaku yang memang harus dari diri kita sendiri untuk merubahnya supaya kita dan juga keluarga yang kita sayangi ini sehat semua ya. Karena meskipun keluarga yang kita cintai ini tidak merokok, tapi kalau terkena paparan asap rokok kita, nah itu juga dapat beresiko yang sama gitu ya. Benar. Nah, itu. Nah, kalau
kadang banyak orang itu yang denial ya. Itu merokok enggak apa-apa. Efeknya rokok itu lebih banyak jangka panjang Mbak Sari. Karena racunnya itu pasti menumpuk kan. Tubuh kan punya kemampuan untuk detoks racun. Tapi kalau terus-menerus pasti kan racunnya juga menumpuk. Nah, itu bisa jangka panjang efeknya baru kelihatan. Jadi misalnya menjelang usia pralansia atau lansia kadang baru kelihatan dari efek merokoknya. Jadi kadang kalau usia muda kan sekarang banyak yang remaja juga merokok. Mungkin enggak kelihatan dampak rokoknya. Tapi nanti kalau sudah masuk usia lansia racunnya itu yang menumpuk itu. Apalagi kalau merokok di dekat bayi, itu kasihan bayinya. Mereka kan organ tubuhnya belum benar-benar bisa belum berkembang secara sempurna gitu ya. Jadi memang untuk membutuhkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih juga nih Oke nih, dari kita sudah menyampaikan 10 indikator tentang perilaku hidup bersih dan sehat khususnya di rumah tangga. Nah, ini terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan nih khususnya untuk warga Kota Madiun nih. Ayo untuk warga Kota Madiun jangan lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Keluargaku sehat, kesejahteraan meningkat. Oke, ini kayaknya tadi saya dengar ada yang pantun nih ya. Iya. Siapa nih yang mau pantun? Oke. Ada pantun tentang BPS rumah tangga dari Puskesmas Banjarnegara. Roti bluder rasa coklat, makan saat lapar terasa nikmat. Mari berperilaku hidup bersih dan sehat, wujudkan kemandirian di masyarakat. Terima kasih nih Kak Gura Vika nih ya sudah mampir di podcast Kawan Biska. Oke, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari dan juga germas. Dan sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye bye.